Assalamualaikum semuanya. Halo, hari ini kami berkunjung di salah satu ikon kota Medan yang bersejarah sampai saat ini dan menjadi tempat wisata juga loh. Istana Maimun yang bercorak Melayu ini berdiri megah di Jalan Brigjen Katamso nomor 66, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sebelah kanan sisi luar Istana Maimun terdapat Meriam Puntung yang merupakan peninggalan dari peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh yang pecah pada tahun 1612 Masehi di Deli Tua. Ya, Istana Maimun. Para pengunjung dikenakan tarif tiket masuk seharga Rp10.000. Lampu-lampu gantung didatangkan dari Perancis, sementara perabot istana didatangkan dari Belanda dan Inggris. Istana Maimun memadukan gaya arsitektur lintas budaya seperti Eropa dan Persia. Nama Maimun sendiri diambil dari nama permaisuri sultan yang bernama Siti Maimunah. Kata Maimun berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah dan menjadi bukti cinta sultan kepada permaisurinya. Di balik kemegahan Istana Maimun, terdapat sosok tentara Belanda yang menjadi arsiteknya. Arsitek Istana Maimun bernama Theodor van Elst. Di tengah sisi ruang utama istana, terdapat pelaminan Melayu yang memiliki ciri khas berwarna kuning. Istana Maimun didominasi warna kuning yang menggambarkan ketidakdayaan Kesultanan Melayu pada saat itu. Istana Maimun dibangun pada tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Selain dijadikan tempat wisata, Istana Maimun juga sudah masuk dalam cagar budaya loh. Di dalam istana juga dipajang dalam etalase kaca baju asli yang pernah dipakai Sultan Delhi dan senjata-senjatanya. Juga terdapat beberapa koleksi seperangkat alat makan dari Mesir dan beberapa koleksi perhiasan. Di sebelah kiri terdapat bendera yang berbeda-beda yang merupakan wilayah cakupan istana pada saat dulu. Sangat disayangkan para pedagang menjual oleh-oleh dan jasa sewa kostum tempat berada di dalam istana yang dapat menutup nilai bersejarah dari Istana Maimun itu sendiri. Sekian penjelasan dari tempat bersejarah Istana Maimun. Bagaimana? Apakah kalian tertarik ingin kembali berkunjung ke sana? Masjid Raya Al-Mashun merupakan salah satu ikon dari kota Medan. Terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Masjid ini adalah saksi kebesaran Kesultanan Melayu Delhi. Masjid Raya Al-Mashun berdiri kokoh dan megah. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan India. Masjid ini berbentuk persegi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan timur, utara, dan barat. Pembangunan dilakukan pada masa Sultan Ma'mun ar-Rasyid dan menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah kehebatan suku Melayu, sang pemilik dari Kesultanan Delhi. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid ini disebut mampu menampung 1.500 jamaah. Masjid ini memperkuat eksistensi dari Kesultanan Delhi. Masjid Raya ini juga bentuk kemegahan dari Kesultanan Delhi. Itu dibangun pada masa Ma'mun ar-Rasyid perkasa alam. Jadi sultan ini yang membangun dan juga yang menentukan siapa yang menjadi imam masjid itu. Masjid Raya sudah menjadi kebanggaan kota masyarakat Medan. Secara umum, bukan hanya masyarakat Melayu. Masjid ini merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Dalam konteks hari ini, Masjid Raya sudah menjadi masjid masyarakat Medan. Masjid peninggalan dari zaman kolonial yang hingga kini masih ada di kota Medan.
Halo guys, selanjutnya kita ke Museum Negeri Sumatera Utara. Museum ini terletak di Jalan HM Joni nomor 15 Medan. Museum Negeri Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dr. Daud Yusuf. Nah, kalau mau masuk, kita dikenakan tiket di bawah 5.000 loh, yaitu sebesar Rp3.000. Wah, murah banget kan? Kita juga akan dikasih kartu tanda pengenal. Di pintu masuk, kita disambut oleh piagam-piagam dan perkenalan singkat di museum tersebut. Kemudian di museum ini terbagi dalam beberapa ruangan khusus yang terdapat pembahasannya masing-masing. Masuk kita ke pembahasan pertama. Mari kita lihat ruang prasejarah. Di sini dikupas tentang awal mula manusia berkembang yang berawal dari zaman berburu, meramu, dan menanam. Kemudian ada juga nih alat-alat mereka terdahulu. Ada fosil-fosil hewan purba, juga replika hewan-hewan tersebut. Yang kedua, kita masuk ke ruangan megalitikum. Di ruangan ini menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan oleh adat-adat terdahulu. Seperti yang kita lihat, ada kuburan batu, patung, osa-osa, menhir, dan benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib oleh orang-orang terdahulu. Yang ketiga, yaitu ruang Hindu dan Buddha. Mengapa kerajaan Hindu-Buddha masuk ke dalam sejarah ini? Dikarenakan pada abad 4 Masehi, Pulau Jawa dikuasai oleh raja yang memerintah di Kerajaan Mataram. Di sini terdapat berbagai arca, batu prasasti, dan guci-guci peninggalan Cina. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan Islam. Islam di Indonesia dapat dibuktikan adanya makam muslimah yaitu Fatimah binti Maimun, dan dapat kita lihat di sini banyak peninggalan-peninggalan Islam seperti Al-Quran kuno, kitab-kitab tasawuf, kitab fikih, nisan, dan replika Masjid Ajiji juga ada loh di sini. Kemudian kita masuk ke ruangan kolonial. Mendengar kata kolonial, pasti kita terbayang tentang peperangan. Nah, di museum ini tidak hanya senjata saja yang dapat dipajang, tapi di sini juga ada rempah-rempah, replika orang-orang terdahulu, toko obat, kemudian ada toko minuman, toko kain, mesin jahit, dan masih ada banyak lagi yang lainnya di sini. Nah, di sini juga ada ruangan yang membahas tentang suku-suku loh yang ada di Sumatera Utara, seperti Melayu, Mandailing, Pakpak, Nias, Toba, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Di sini juga ada replika pekerjaan orang-orang terdahulu dan alat-alatnya. Nah, peninggalannya pun juga berbagai macam loh, seperti kain, alat ritual, piring-piring, dan keranjang. Di museum ini teman-teman juga ada loh arca-arca peninggalan Thailand. Dan asal kalian tahu, koran pertama kali dicetak di kota Medan loh. Nah, dapat dilihat juga ya teman-teman, alat yang digunakan cukup canggih untuk di zaman pada saat itu. Kita bahas sedikit tentang peperangan yuk. Mari kita flashback ke masa lalu. Nah, pada kita tahu penyebab terjadinya peperangan itu karena kayanya Indonesia akan rempah-rempah seperti kemiri, daun sirih, dan juga gambir. Yang terakhir nih people, yaitu ruangan gubernur. Tada! Di sini dipajang foto gubernur pertama dimulai dari Sultan Muhammad Amin Nasution dan yang terakhir yaitu Bapak Edi Rahmayadi. Nah teman-teman, nggak terasa ya pembahasan kita sudah selesai. Buat teman-teman, mari kita sering-sering ke museum dan melihat peninggalan sejarah kota Sumatera Utara ya. Selanjutnya, kita ke Perpustakaan Daerah Sumatera Utara. Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara biasa dikenal dengan Pusda, merupakan salah satu perpustakaan terkenal di Kota Medan. Perpustakaan Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk menjadi fasilitas umum bagi masyarakat.
yang menyediakan berbagai macam buku untuk dibaca dan dipinjam. Di perpustakaan ini, para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas seperti gazebo, musola, toilet, parkiran, bus perpustakaan keliling, serta menyediakan loker untuk media penyimpanan baik tas maupun barang berharga si pengunjung selama berada di perpustakaan. Perpustakaan ini terletak di Jalan Brigjen Ketamso, nomor 45, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Perpustakaan Daerah Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 15 April 2018 oleh Gubernur Sumatera Utara, Dr. Insinyur Haji Teuku Edi Nuradi. Memasuki lantai 1 bangunan, kita akan dijumpai dengan ruang yang digunakan sebagai administrasi bagi pengunjung dan pegawai perpustakaan. Di lantai 1, terdapat ruang digital, ruang referensi, dan ruang layanan anak yang berisi tempat area bermain dan membaca bagi anak TK maupun balita. Beralih ke lantai 2, terdapat ruang fiksi, layanan deposit, ruang aula, dan galeri arsip yang berisi potret-potret pahlawan terkhusus pada zaman penjajahan dahulu. Berlanjut ke lantai 3, kita akan menemui area bacaan umum yang menyediakan lebih dari 20.000 buku bacaan bagi semua kalangan usia dengan berbagai kebutuhan. Di dalam perpustakaan ini banyak terdapat macam buku seperti ilmu terapan, filsafat, psikologi, ilmu sosial, karya umum, dan agama. Keberadaan Pusda ini membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama banyak buku yang disediakan mampu menumbuh rasa ingin tahu dan membaca bagi anak-anak maupun dewasa. Orang-orang yang rajin membaca bagaikan sedang melihat masa lalu dan masa depan, hadir di setiap sejarah dan hadir di setiap imajinasi orang-orang yang hebat. Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan. Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan ini terletak di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan, Kota Medan. Untuk makam pahlawan sendiri merupakan tempat atau lokasi untuk memakamkan pahlawan yang mendapat bintang gerilya dan wafat setelah pensiun. Dan peresmiannya ditandatangani oleh Menteri Sosial yang bernama Inten Suwino serta Pangdam 1 Bukit Barisan Ari Jukumaat. Taman-taman makam pahlawan ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1950-an. Luas pemakaman para pahlawan ini menurut informasi mencapai 7,8 hektar dan terdapat kurang lebih 5.300 makam. Di taman makam ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni Taman Makam Pahlawan dan Taman Bahagia. Sementara untuk Taman Bahagia merupakan tempat memakamkan para pahlawan yang mendapatkan bintang maraya dan gugur ketika sedang menjalankan tugasnya. Taman Makam Pahlawan sendiri kerap dilakukan perawatan dan pembersihan lahan. Jika diamati dari depan pagar, makam para pahlawan terlihat rapi dan tertata. Jalan menuju ke pemakaman telah diberi lantai keramik. Di sisi kanan dan kirinya terdapat pagar tanaman yang menambah keindahan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku melindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.